2 Saya anggap priket tak pernah harus langsung ya. 3 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi di acara ngobrol santai bareng Suara Nadiyin. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Arin Anisatus Saidah. Selamat datang Mbak Arin. Oke, kita akan ngobrol banyak dari Mbak Arin tentang kilas balik 2 tahun di PPNU ya. Tidak terasa sudah 2 tahun nih Mbak. Alhamdulillah. Ya, kemarin sepertinya itu baru kemarin dilantik, terus sekarang sudah mau reorganisasi semua konferensi. Rasanya gimana, Pak? Ya. Oke. Kalau bilang rasanya ya seneng ya. Alhamdulillah. Oh, malah seneng ya. Sudah purna meskipun memang kalau kita lihat 2 tahun itu ya bukan waktu yang singkat, juga bukan waktu yang cukup lama. Tapi memang selagi kita menjalankannya dengan enjoy, nikmat, bersyukur, pasti nanti tidak akan terasa gitu. Artinya banyak tidak itu yang wah, ternyata 2 tahun itu lama, atau ternyata 2 tahun itu aku bingung mau ngapain dulu kayak gitu, kayak gimana? Ya kalau dulu memang awalnya kan kita harus punya planning ya, punya planning yang harus kita laksanakan di semester ini, dan memang kalau bilang 2 tahun sebenarnya memang cukup padat untuk kita mengerjakan semua program-program yang ada di Kabupaten Kudus. Dan kemarin juga kita di semester yang ketiga terkendala dengan suatu hal yang memang karena kerumunan tidak diperbolehkan, aktivitas pendidikan juga tidak ada tatap muka, sehingga memang karena kita notabene pelajar ya, hal itu cukup menjadikan suatu hal bagaimana stimulus semangat kita agar tetap terjaga gitu. Artinya meskipun ada pandemi itu tidak menghambat, diusahakan seperti itu. Yeah. Nah, ini kan menarik ya Mbak, di PPNU saya dengar itu banyak prestasi. Kemarin didaulat sebagai yang terbaik di Jawa Tengah itu. Iya, kemarin ada IPPN Award ya, dari pimpinan wilayah IPN Jawa Tengah. Alhamdulillah Kudus dapat mendapatkan nominasi organisasi dan administrasi terbaik se-Jawa Tengah. Alhamdulillah. Prestasi kita semuanya ya, teman-teman pelajar Kudus. Oke, itu awalnya gimana Mbak? Dengan membangun pengabdian yang ada di ranting-ranting, komisariat, terus juga yang ada kader-kader jenengan itu gimana gitu, kok bisa gitu sampai akhirnya bisa meraih predikat yang terbaik di Jawa Tengah? Tentunya untuk bisa mencapai tersebut ya kita perlu adanya kerjasama tim ya, antar sama pengurus, khususnya pengurus harian di pimpinan cabang IPN Kabupaten Kudus. Mengenai pengkaderan sendiri ya alhamdulillah hampir keseluruhan sebagian besar malah untuk pimpinan ranting sudah mampu untuk melaksanakan kegiatan Matesta, masa kesekretarian anggota atau pengkaderan gerbang awal untuk rekan dan rekan kita bisa menjadi anggota sah dalam ikut dari PPNU. Kemudian juga di sini kita punya pimpinan komisariat. Untuk ini juga belum semuanya bisa melaksanakan kaderisasi Makassar tersebut, tapi memang paling tidak di situ sudah ada keanggotaan, kepengurusan dan pimpinan komisariat secara sah ya dalam surat pengesahan di pimpinan cabang IPN Kabupaten Kudus. Memang ini yang masih belum bisa kita maksimalkan di periode ini adalah khusus untuk pondok pesantrennya. Jadi memang untuk bisa mencapai dalam prestasi tersebut itu kan perlunya ada suatu itu ya hal-hal administrasi yang harus terpenuhi, baik itu dari administrasinya, organisasinya, kaderisasinya, semua hal. Dan memang tentunya juga termasuk pendataan anggota kader itu dari PPNU se-Kabupaten Kudus, termasuk capaian-capaian yang ada di ranting yang lain. Nah, untuk lembaga yang dibawahi penuh, terus pimpinan komisariat, terus juga pimpinan ranting itu apa saja yang sudah dicapai gitu di dalam itu semua? Ya, kalau
Di IPPNU sendiri kita punya yang namanya departemen dan juga lembaga. Nah, departemen di Kudus sendiri ada 5. Yang pertama organisasi, kaderisasi, kemudian PSP untuk pimpinan komisariat, ada dakwah dan juga olahraga dan seni budaya. Dan untuk lembaganya sendiri, kalau yang di bidang keputrian ada KOP Pelajar Putri atau KPP. Kemudian juga ada lembaga konseling putri dan lembaga keputrian. Nah, ini memang yang khusus untuk pelajar putri ya, ada konseling putri, ada juga lembaga keputrian. Bedanya apa itu konseling putri sama keputrian? Ya, kalau konseling putri memang kita maksimalkan di situ nanti adanya suatu forum. Forum tersebut itu nanti yang bisa membantu seluruh pelajar, baik itu menangani suatu hal komunikasi ataupun permasalahan ataupun kasus yang ada di pimpinannya masing-masing, baik itu pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat. Kalau untuk lembaga keputriannya kita fokuskan pada penguatan ideologi sama skill keterampilannya kayak gitu. Artinya itu lebih pada apa ini bagaimana meningkatkan intelektualitas yang lembaga keputrian. Contohnya apa, Mbak? Yang di lembaga keputrian. Kalau di sini kita ada kajian fikih wanita. Kemudian juga untuk lembaga keputriannya sendiri kemarin mengusahakan adanya pelatihan tata boga juga. Pengembangan skillnya. Nah, itu Mbak, di fikih wanita kan yang menarik. Tema-tema apa saja yang sudah dibahas dan akan dibahas? Kalau tema dari kajian fikih wanita, kita memang mengikuti kebutuhan dasar ya dari dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri. Karena memang kalau yang namanya keagamaan kan kita perlu adanya dasar. Jadi dasarnya kita nanti dalam kegiatan tersebut memang adalah kitab. Jadi memang yang paling awal, yang paling dasar terlebih dahulu kita urutannya ada bab toharoh, ya, suci, bagaimana cara bersuci, kemudian juga nanti mulai ada wudhu, mandi, dan kemarin yang sudah terakhir dibahas adalah tentang darah ya. Begitu kalau perempuan kan ada yang namanya haid, ada yang namanya istihadah. Kalau bahas itu sebenarnya itu satu pertemuan nggak akan habis karena kasusnya banyak sekali. Itu perlu ngaji bertahun-tahun ya. Tapi di PPN itu bagaimana sebisa mungkin tetap bisa mengedukasi soal itu. Iya, karena penting sekali. Apalagi kalau yang anggota IPPNU itu kebetulan sekolahnya di SMP atau di sekolah negeri gitu. Artinya memang itu sebenarnya perlu banget gitu ya. Apalagi kita bernafaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terus sehari-hari juga kita nantinya akan, bukan kita sih, perempuan kita, saya juga. Tapi laki-laki wajib tahu. Laki-laki harus tahu ya. Begitulah soal fikih wanita itu. Nah, ada nggak Pak proyeksi tentang fikih wanita itu yang membahas soal hubungan antara lawan jenis gitu misalnya, atau yang lebih umum gitu. Kalau itu tadi kan bab toharoh, bab nifas dan lain sebagainya itu kan yang masalah pribadi ya. Itu nanti ada nggak yang sudah mencakup masalah hubungan antara lawan jenis, terus hubungan kita dengan pada orang tua atau siapa gitu? Kalau dalam rentetan rencana kami ada ya, karena memang kita mengikuti dalam alur yang memang sudah kita sepakati untuk acuan penyampaian materinya memang sudah ada, tapi memang untuk kemarin yang sudah berjalan belum sempat terbahas karena memang kita kan pengennya urut dari yang paling dasar dulu. Iya. Jadi akhirnya itu nanti tetap berkelanjutan sampai nanti meskipun Mbak Arin nggak menjabat ya istiqomah sampai nanti. Semoga berkelanjutan itu teman-teman nanti kadernya dilanjutkan gitu ya, kajian pikiran kita jangan sampai mandek. Oke, Mbak Arin, itu sementara ini dilaksanakan berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali dan tempatnya juga di mana? Kalau kemarin sudah berjalan baru 3 kali ya, karena memang kita memulainya kan pada semester akhir dan juga kemarin terkendala karena memang belum bisa mengadakan kegiatan selama 1 semester.
Untuk yang pertama kali dulu kita laksanakan di Masjid Agung Kudus. Kemudian yang kedua juga di Masjid Agung Kudus dengan pemateri yang sama. Kemudian yang terakhir kita laksanakan di Pondok Pesantren An-Najah Tanjung Rejo. Materinya dari Bu Nyai Ani Maslahah. Itu nanti rencananya akan keliling ke seluruh kecamatan atau gimana? Bisa jadi seperti itu juga. Oke. Ini ganti yang konseling, berarti Ya. sudah ada video wanita, kita bahas tentang konseling. Ini konseling artinya lebih membahas tentang psikologi anggota ataukah lebih kepada psikologi organisasi yang nanti akan dibahas? Kalau kita lebih umum ya, jadi bisa apa aja permasalahan yang terjadi di pelajar ini. Karena kan kalau mungkin ada timnya kita yang bisa membantu baik itu permasalahan secara personalnya maupun permasalahan secara organisasinya, bisa lebih enak dan mungkin lebih terbuka kayak gitu. Dan memang kita kemarin pada saat sudah launching yang pertama kali itu sekaligus peresmian atau membentuk di masing-masing kecamatan. Karena memang dalam struktural di lembaganya sendiri kan sudah ada, tinggal kita membentuk satu forumnya. Jadi untuk tim konseling pelajar putrinya di sini kita namai yaitu Inspiring Pelajar Putri. Inspiring Pelajar Putri IPP. Iya, IPP. Ini ya apa tadi yang lebih menonjol itu soal kasus yang sudah pernah dihadapi, kira-kira ada nggak tentang psikologi itu, misalnya ada yang kita sudah ngaji terus akhirnya orang tuanya nggak membolehkan atau gimana, ada nggak yang sudah ditangani? Kalau kemarin kan beberapa sudah ada yang lapor sih ke kita ya, termasuk kan untuk teknisnya kan juga pemberian kuesioner atau angka juga. Di situ kalau yang lebih mengarahnya pribadi mungkin permasalahan secara personal ya, mungkin gimana sih caranya agar saya itu bisa lebih percaya diri, terus gimana untuk mungkin bisa lebih mengatur waktu yang lebih baik lagi. Kalau kendala-kendala seperti orang tua ya mungkin tetap ada ya, apalagi kita seorang perempuan, tapi dalam hal yang sudah dilaporkan dari tim kami kebetulan belum ada, mungkin tidak disampaikan ya gitu ya. Artinya kalau yang lumrah. Iya. Dan itu saya yakin kalau ada lembaga seperti itu orang tua juga malah pasti mendukung kan gitu ya. Artinya ada ruang curhat untuk anak-anak, jadi kehidupan mereka lebih terarah gitu ya. Nah, tim ahlinya siapa untuk yang konseling ini? Tim ahlinya atau sebagai penanggung jawab di Kabupaten Kudus adalah Wakil Ketua Organisasi yakni Rekanita Iin dan Zuba. Ada pembina atau apa, kalaupun nanti yang ditanya pas kepentok terus akhirnya harus merujuk kepada psikolog siapa gitu. Ya memang kalau kita di sini juga sebagai hal tersebut nanti kita jadikan alumni IPPNU untuk mungkin kan ada beberapa bidang ahli yang mungkin ada yang lebih ke pendidikan, kesehatan. Jadi kita masih makan tersebut. Artinya alumni PPNU itu juga sudah menguasai itu semuanya. Sudah tidak diragukan lagi gitu, teman-teman dalam program konseling. Nah, ini teman-teman karena kita didukung oleh Lajisnu Kudus, ya saya tidak bosan mengingatkan, jadi setiap event suaranandien.com tetap sponsorship utamanya adalah Lajisnu Kudus. Jadi teman-teman kalau mau berinfak, kalau mau bersedekah, kalau mau zakat, silakan datang ke Lajisnu Kudus. Kantornya di Jalan Pramuka nomor 21 Melati, Kabupaten Kudus. Ini Melati ya? Iya, saya agak lupa kadang. Sorry teman-teman. Saya bukan asli sini masalahnya. Nah itu berarti sponsorship Intermaisto. Nah teman-teman kalau nggak bisa datang ke sini, teman-teman juga bisa lewat rekening. Nah ini saya bawa amplop, tapi nggak di sini uang. Nah ini amplop isinya rekening. Nah ini bisa dibaca teman-teman di kalau BRI Syariah di zakatnya di 101 935 2605. Nah, kalau di Mandiri Syariah zakat ada di 707 438 41212. Infak dan sedekahnya juga ada
itu di 101-935-2737 untuk UBS syariahnya. Pokoknya itulah teman-teman, banyak ya. Nanti teman-teman datang ke sini aja, masuk orang-orang NU nggak ke kantor lagi semua itu. Nanti agak dipertanyakan. Oke, kita lanjut ke Mbak Arin ya. Nah, itu tadi selingan. Kita lanjut ke Mbak Arin. Nah, ini soal inspirasi, tokoh yang menginspirasi dari Mbak Arin sendiri khususnya, terus yang dijadikan role model loh untuk teman-teman IPPN Kabupaten Kudus siapa? Ya. Kalau tokoh inspirasi sendiri khususnya di IPPN ya memang dari saya secara pribadi ya beliau ya Bunyai Hidayah Mahfudah sebagai perintis pertama kali organisasi IPPN. Dan untuk sebenarnya tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan ya dari alumni-alumni ketua lintas generasi yang ada di IPPN Kudus itu juga banyak sekali yang bisa saya ikuti, yang bisa saya untuk lanjutkan perjuangan-perjuangan beliau, karena juga setiap periode, setiap masa kan perjuangannya berbeda-beda. Jadi mengambil dalam hal ini ternyata beliau-beliau bisa kita ikuti kayak gitu. Ada nggak satu quotes gitu yang paling mengena di hati Mbak Arin? Jadi ngomong quotes saya jadi malu. Ya pokoknya gitu. Ada yang membuat itu tadi ya, quotes yang paling mengena terus akhirnya membuat Mbak Arin itu teguh gitu berjuang di IPPNU lagi gitu. Atau ketika pas lagi down, wah saya ingat kata ini, akhirnya muncul lagi semangatnya gitu. Oke, ya ada ya, karena memang kan banyak sekali panutan-panutan, utamanya para alim ulama yang selalu menginspirasi kita semuanya. Dan memang di sini yang paling jadi patokan guys itu ya, kalau kita mau jadi orang diam itu, jadi orang baik itu mudah. Ya tinggal diam aja udah jadi orang baik. Tapi yang paling susah adalah orang yang bermanfaat. Karena ada yang harus diperjuangkan ya. Ada yang harus diperjuangkan. Itu kuatnya Kiai Haji Sel Mahfud ya. Itu kuatnya Sel Mahfud jadi pegangan teman-teman IPPN Kudus. Jadi setiap kali semangatnya turun, itu tadi ya. Ini cocok juga buat kaum rebahan. Jadi kamu itu sebenarnya tidak jadi orang baik karena cuma diam gitu. Tetapi kamu harus menjadi yang bermanfaat itu tadi. Jadi jangan cuma rebahan, jangan cuma baik tok, tapi bermanfaat. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya soal ini loh, tadi saya lebih ingin membahas tentang yang konseling putri lagi ke situ. Lebih kepada teknis, apakah itu teman-teman mengumpulkan pertanyaan lewat web ataukah lewat PAC-nya masing-masing ataukah langsung ke pimpinan komisariat pimpinan cabang gitu, gimana? Kalau untuk teknisnya kita macam-macam. Nah, untuk yang pertama kali kita awali dengan memang tadi pembagian angket ataupun kuesioner kepada peserta. Karena kemarin juga dari pimpinan cabang IPPN Kudus telah melaksanakan seminar konseling pelajar putri ya. Ini memang kita khususkan untuk pelajar-pelajar putri, khususnya di komisariat, di pimpinan ranting dan juga pimpinan anak cabang IPPN Kabupaten Kudus. Nah di situ ternyata banyak sekali pendapat dari teman-teman pelajar putri se-Kabupaten Kudus terkait juga permasalahan-permasalahannya. Nah untuk yang kita menindaklanjutinya, beberapa memang pertanyaan tersebut kan kami olah data ya. Jadi yang berkaitan dengan keagamaan kita menyelesaikannya juga kita mengadakan seputar itu ya, karena kemarin kan terkendala dengan suatu hal yang nggak bisa ada kerumunan, jadi kita lanjutnya ke kegiatan daring. Ada yang untuk pendidikan, ada juga yang untuk kesehatan. Di situ sudah kita plot-plotkan masing-masing. Yang pertama kali dulu kita seminar daringnya sama Ketua PW IPPN Jawa Tengah, Kanita Nirma Aini Mas Tufah ya. Nirma. Dulu kita kupas yang karena bersamaan dengan Kartini of the Day ya. Jadi beberapa hal permasalahan tentang perempuan di situ sudah disampaikan juga. Terus yang kedua kita ngobrol bareng sama ini inspirasinya kita semuanya. Kanita Nurul Hidayatul Ummah, Ketua Pimpinan Pusat IPPNU. Ya, alhamdulillah pada Hari Pendidikan Nasional juga kita kupas tuntas
terkait pendidikan permasalahan yang ada di sini ya. Itu yang alumni Inggris tuh ya. Alumni Oxford Ya, University. itu sangat menginspirasi untuk teman-teman pelajar putri ya, bahwa pendidikan itu nggak ada kata berhenti, nggak ada kata habis belajar itu. Ya, apalagi perempuan. Ya. Itu nyatanya Mbak Ketua Pusat bisa ke Inggris. Ya, terus Mbak yang kesehatan? Yang kesehatan kemarin kita seminar kesehatan sama Dokter Ocha. Oh, Dokter Ocha. Dulu juga anggota IPPNU, kemudian juga alumni dari Banat Kudus. Oh. Sekarang sudah punya klinik 3 itu. Oh. Bu Dokter Ocha. Dokter gitu. Ampun Bu. Iya. Oke, yang tadi sudah yang agama udah ya. Iya. Tadi ke fikih agama. Oke. Makasih Mbak Arin. Terus Iya. ini yang selanjutnya tentang apa yang dirasakan melihat apa dinamika pelajar Kabupaten Kudus Ya. seperti apa? Apakah kita ya rumit banget ini Caca Kudus ini angel kandana ini apakah gimana? Ya, kalau dinamika pelajar di Kudus ya mungkin beberapa hal kan kita sudah melihat, sudah bisa membaca. Apalagi kan pelajar ini merupakan segmen penting yang harus kita bina, yang harus kita apresiasi karena mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Iya. Kita memang kalau melihatnya dari pergerakan memang baik itu yang secara masif di pimpinan komisariat ya. Khususnya di LP Ma'arif di sini kan untuk sebagian besar sudah ada berdiri pimpinan komisariat IPNU maupun IPPNU-nya. Dan memang yang belum di secara resminya yang untuk sekolah negeri. Untuk beberapa hal kemarin yang beberapa semester awal, alhamdulillah untuk komisariatnya sendiri juga baik itu kegiatan mulai MOPD atau istilahnya MOS, kemudian beberapa kegiatan pelatihan, kemudian beberapa kaderisasi sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Memang kita kemarin itu lebih kendala kerumitannya karena di semester 3 kita tahun 2020 ini kan ada hal yang sangat luar biasa ya. Tidak hanya di Kudus, tidak hanya di Indonesia tapi mendunia. Itu memang yang menjadi permasalahan awal khususnya untuk pelajar-pelajar sekarang ya. Karena belajar di rumah tentunya berbeda dengan tatap muka. Dan hal ini juga dirasakan oleh wali murid atau wali santrinya masing-masing. Karena mungkin kalau nggak sekolah itu malah nggak terarah kayak gitu. Ya, kan? Iya, itu repot Jadi ya. harapannya semoga memang dalam tatanan pendidikan untuk di tahun yang akan datang sudah bisa lebih baik lagi, sudah bisa lebih mumpuni lagi. Karena ini juga sudah ada beberapa sekolah-sekolah yang sudah memulai pembelajaran tatap muka juga. Nah dengan hal ini nanti juga kami bersama teman-teman koordinator di pimpinan anak cabang berusaha untuk mendampingi dan juga mengawal ya khususnya komisariat di seluruh kabupaten agar tetap bisa itu tatap muka tapi dengan protokol kesehatan yang ya ketat. betul, yang paling penting ya New nomor normal. 1 adalah kesehatan Ya, nomor 1 kesehatan. Nah, oke Mbak Arin, ini mau konferensi ya. Kan? Iya. Ya, jadi tadi kita sudah bincang 2 tahun. Sudah bincang-bincang. Bincang 2 tahun. Oh iya. Bincang program 2 tahun. Maksudnya. Nah, ini sudah mau konferensi, gimana persiapannya Mbak Arin? Alhamdulillah Untuk yang IPPNU. untuk kita secara teknis kepanitiaan ya sudah hampir 50%. Karena memang konferensi ini mungkin pertama kalinya kita laksanakan secara berbeda ya. Gak ada gestar, gak ada artis-artis ternama, tapi nggak mengurangi suatu esensi atau substansi ya. Karena memang di sini yang namanya regenerasi kan harus berjalan. Dan memang untuk kali ini dulu yang sudah biasanya berjalan kan kita menghadirkan seluruh ranting, seluruh komisariat se-Kabupaten Kudus dan perwakilannya adalah 3 orang hampir 1000 dan kita kan tidak mungkin kan ya menghadirkan 1000 rekan dan rekan kita dalam satu tempat ya. Nanti kita langsung ditegur ya bubarkan gitu. Jadi memang kita mengalihkan dalam beberapa teknis
alurnya masing-masing. Ya. Untuk yang khusus menghadirkan pimpinan ranting dan pimpinan komisariat, kita bagi dalam 9 kecamatan yang kita sebut dengan bedah rancangan komisi ya. Jadi kita muter kayak turba gitu. Muter ke 9 kecamatan agar di situ juga teman-teman ranting, teman-teman komisariat bisa tetap ikut merasakan awalan dari tahapan konferensi itu seperti ini, karena nanti pada saat hari H kan tidak memungkinkan hadir semuanya. Gitu. Itu artinya persiapan itu dipersiapkan matang sesuai dengan teknis new normal. Muter ke 9 kecamatan kemarin gimana Mbak? Ada program-program yang unggulan gitu atau gimana? Sebenarnya muter 9 kecamatannya belum selesai. Baru berjalan 3 kecamatan ya, dari Kanita ya. Baru di Jati, Depok sama Baik. Dan alhamdulillah juga antusiasme dari pimpinan ranting itu sangat luar biasa ya. Nggak ada yang absen gitu. Jadi memang sesuai dengan pendataan kita yang aktif, alhamdulillah juga paling mungkin ada 1-2 saja yang tidak bisa hadir karena suatu hal. Nah, untuk di situ memang untuk kan karena belum selesai ya, jadi mungkin permasalahan-permasalahan atau usulan-usulan dari mereka kan belum ditampung semuanya, dan nanti hasil dari bedah rancangan komisi ini nanti akan dibawa oleh pimpinan anak cabang untuk nantinya kita bahas dalam sidang komisi terlebih dahulu. Terus setelah sidang komisi barulah kita plenokan. Itu nanti mungkin program-program unggulan yang telah disepakati akan bisa jadi rekomendasi ya untuk pimpinan cabang IPN Kudus. Nah, itu baru setelah itu nanti pemilihan di SMP Al-Ma'ruf. Nah, tanggal 29. proyeksinya siapa Mbak? Kalau proyeksinya ya banyak banget ini kan IPPN itu bagus-bagus di sini. Kalau IPPN itu teraktif, ranting apa? MBC mana Mbak? Kalau boleh tahu. Ya. Kalau sebenarnya keaktifan dari teman-teman pimpinan anak cabang masing-masing itu hampir merata, tapi dalam bidang yang berbeda-beda. Ya. Kalau di sini aktifnya, maksudnya lebih unggulnya di administrasinya, di sini itu unggulnya di kaderisasinya. Kemudian di sini juga budayanya masih mengena bagus banget kayak gitu. Boleh sebut mana Mbak, misalnya yang administrasi gimana? Karena di sini semua kita yang kantor lajis doang. Ya, kemarin kan juga habis ada visitasi administrasi ya. Kalau untuk juara pertamanya diraih oleh PAC PNU Jati. Oh, di Jati terbaik administrasi. Oke. Terus yang lain? Terus juga kalau kaderisasi nggih, karena semuanya juga sudah mumpuni untuk buat lakmut maupun kita institut juga. Nggih. Artinya oh ya semua itu tadi ya. Kaderisasi. Budayanya juga ada ndawe, ada undaan yang begitu luar biasa. Dawi. Dawi Pokoknya budayanya bagus. hampir Ya. merata kok teman-teman ini udah bagus. Ya, masing-masing punya kelebihan sendiri. Kemarin kan juga kita ada lomba cover lagu diraih oleh kota ya. Kota. Juara favoritnya, terus yang juara satunya Kaliwungu. Oh gitu. Terus ada juga lomba film, lomba orasi. Kalau lomba orasinya kita khusus pelajar. Dan itu yang mengikuti juga banyak ya. Ya alhamdulillah banyak. Nah, itu teman-teman, ini kita sudah hampir 50 menit berbincang dengan Mbak Arin Anisatu Sayyidah. Nah, ini terakhir Mbak, pesan untuk pelajar putri di Kabupaten Kudus, terus juga pesan untuk teman-teman yang nanti akan menjabat sebagai pengurus IPPN. Monggo. Ya. Untuk kita semuanya ya teman-teman pelajar putri Kudus, untuk bisa sampai detik ini kita ada juga tentunya tidak terlepas dari perjuangan-perjuangan para ulama-ulama terdahulu juga, khususnya alumni-alumni dari ketua-ketua ataupun pelajar putri khususnya di IPPNU di semua tingkatan yang ada. Jadi berkat perjuangan beliau semuanya kita di sini ada pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting dan juga pimpinan komisariat. Jadi harapannya ini nanti mengenai pengawalan, pendampingan ya pada pimpinan anak cabang, kepada pimpinan ranting ya, karena di Kudus ini sudah
hampir sebagian besar sudah aktif semuanya, hanya memang ada beberapa yang belum bisa aktif, termasuk di Dawe ada Dukuh Waringin dan juga Ternadi. Ini nanti juga mungkin jadi PR bersama ya untuk nantinya pimpinan ranting yang belum bisa ada IPPNU-nya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama kita bina, kita arahkan agar nantinya bisa ada. Paling tidak ada itunya dulu lah, anggotanya dulu, ada pengurusnya dulu kayak gitu. Kemudian juga untuk pimpinan komisariat ini juga memang belum secara keseluruhan ya, secara administratif tidak memiliki surat pengesahan karena memang ini banyak juga terkendala kemarin karena soal waktu, belum bisa mengadakan RA, belum bisa ada tatap muka, sehingga memang banyak masa aktif yang telah habis namun belum bisa diperbarui. Ini nanti juga harapannya untuk pengawalan dari teman-teman semuanya untuk bisa meneruskan yang sudah ada dan juga memperjuangkan lagi yang belum ada, apalagi ini yang di sekolah negeri ya, menjadi PR kita bersama. Dan memang kemarin juga yang menjadi tujuan kita di periode ini untuk menjadikan IPNU dan IPPNU itu rumah bagi pelajar dan santri berdedikasi tinggi. Jadi sekolah-sekolah negeri kalaupun memang belum bisa ada IPPNU secara resmi, paling tidak juga kita punya teman-teman, punya anggota yang bisa kita komunikasi, bisa kita ajak secara langsung untuk mengenal dari IPNU dan IPPNU. Kemudian juga selain dari hal pimpinan ranting, pimpinan komisariat juga untuk program-program yang sudah berjalan khususnya di keputrian untuk nantinya bisa diteruskan ya, karena menjadi kebutuhan dasar kita bersama, baik itu nanti yang kajian fikih wanita, kemudian juga pelatihan keterampilan di lembaga keputrian, dan juga ini yang paling penting inspiring pelajar putri ya, untuk bisa diteruskan karena ini sangat membantu untuk teman-teman ranting dan juga teman-teman komisariat untuk bisa mencurahkan ya segala permasalahannya, segala kasusnya, dan kita bisa menjadi teman untuk mereka. Oke, tuh terima kasih Mbak Arin. Satu hal yang saya garis bawahi adalah mari jadikan IPNU IPPNU ini sebagai rumah bersama bagi pelajar dan santri berdedikasi tinggi. Oke, terima kasih Mbak Arin atas waktunya. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe. Wes bar.